Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab I'anatul Talibin Al-Juz'us Tsani, juzuk yang kedua. Nah, masih juzuk yang kedua itu membahas tentang sholat jamaah. Baru 5 kali kalau nggak salah saya baca juzuk 2 ini kita lanjutkan insya Allah. Nah, sekarang di qauluhu wa tusannu i'adah. Qala al-musannifu wa syarihu al-muhashi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tusannu i'adatul maktubati. Dan disunnahkan akan mengulang maktubah. Disunnahkan akan i'adatul maktubati akan mengulang sholat fardu. Sholat fardu yang sudah kita laksanakan, baik kita melaksanakan secara berjamaah atau sendiri, sunnah juga kita ulang sekali lagi. Itu maksudnya. Jadi disunnahkan mengulang sholat fardu bisyarti antakuna fil wakti. Dengan syarat bahwa ada ianya iadah mengulang itu dalam waktu. Artinya kita sudah sholat sekali, sholat fardu. Bisa berjamaah, bisa tidak. Kemudian ada sholat lagi berjamaah. Nah, sunnah kita melakukan kembali. Nah, dengan ketentuan ketika kita ulang itu seluruh sholat itu mulai dari takbir sampai salam berada dalam waktu. Tujuannya untuk nambah pahala. Kalau tadi kita sholat sendiri, sekarang kita ulang sekali lagi berjamaah, dapat pahala kan? Atau kalau tadi kita sudah sholat berjamaah, ada teman kita sholat sendiri, nggak ada teman, kita temani dia sehingga dia dapat pahala jamaah. Otomatis kita juga dapat. Syarat yang pertama bahwa ada ianya yang ada dalam waktu. Wa alla tuzada fi adatiha ala maratin, dan bahwa tidak dilebihkan dalam mengiadahnya sholat di atas sekali. Artinya sekali aja iadah. Nggak boleh berkali-kali. Ada khilaf. Penting ini, fikih memang susah. Disunnahkan mengulang sholat maktubah. Jadi mengulang di sini maksudnya bukan mengulang yang iadah yang dimaksud. Ada juga sholat-sholat iadah. Kenapa kita iadah? Karena sholat pertama belum sah, kemudian wajib kita iadah. Ini yang dimaksud bukan iadah seperti itu. Itu iadah istilahi namanya. Ini iadah lugawi. Nanti kita baca di dalam. Sholat pertama kita sudah sah. Kita ulang sekali lagi. Nah, khilafan li syekhi syuyukhina. Khilaf bagi syekh dari syekh-syekhnya kita, yaitu Abil Hasan Al-Bakri rahimahullahu ta'ala. Jadi menurut Abi Hasan ini, walaupun diulang berkali-kali nggak apa-apa. Ya, titik sampai di sini. Lanjut. Walau sulliyatil ula jama'atan ma'a akhar. Sekalipun telah disolati akan yang pertama nisbah jamaah. Sulat sunnah mengulang sholat fardu dengan ketentuan dalam waktu, mengulangnya tidak lebih dari sekali, sekalipun salat pertama sudah dilaksanakan berjamaah. Nah, ini baru titik. Bersama siapa kita i'adah? Ini muta'alaq kepada i'adah. Ma'a akhara, bersama orang lain, walau wahidan, sekalipun ada ianya orang lain itu satu orang. Ya, kita. Qauluhu wa tusannu i'adah. Disunnahkan akan mengulang salat fardu. Maktubah. Ketika beliau menyatakan maktubah, berarti seolah-olah sholat Jumat juga boleh diulang. Karena Jumat kan maktubah. Ini penting. Karena ada pembahasan tentang khusus tentang Jumat. Disunahkan mengulang maktubah. Dalam maktubah masuk semuanya. Semua sholat fardu masuk, bahkan Jumat pun masuk. Tentunya keluar sholat sunnah, sholat jenazah, dan lain-lain. Kenapa sunnah mengulang sholat yang sudah kita lakukan? Walaupun sudah kita lakukan berjamaah.
Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam shalla subha. Karena Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi salat subuh. Fara'a rajulaini lam yusalliya ma'ahu. Maka melihat oleh Nabi akan dua orang laki-laki yang tidak sholat keduanya bersamanya Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, ma mana aku ma antusalliya ma'ana. Apa itu yang menghalangi ia akan kamu berdua dari bahwa engkau sholat bersama kami? Kenapa enggak ikut sholat? Qala, keduanya berkata, Sallaina fi rihalina. Kami telah sholat di rumah kami ya Rasul. Faqala, berkata ianya Nabi alaihi salatu wasalam, Iza sallaituma fi rihalikuma. Apabila kalian telah sholat. Nah makanya di depan iza kadang-kadang sudah, kadang-kadang akan. Iza kumtum ila sholat. Bila kamu mau berdiri sholat. Ya kan? Iza qara'tal Quran. Bila kamu mau baca Quran. Bacalah a'udzubillah. Makanya ada khilaf. Ada ulama yang menyatakan apabila engkau telah baca Quran. Baru ta'awud. Ta'awud sudah baca Quran. Karena di sini. Iza sallaituma. Apabila kalian telah sholat. Fi rihalikuma di rumah kalian. Summa ataituma masjida jama'atin. Kemudian engkau mendatangi. Kemudian engkau berdua mendatangi akan masjid jamaah. Fasalliyaha. Amar. Fasalliyaha. Maka salat oleh kamu berdua akannya. Salat ma'hum bersama mereka. Nah, kamu sudah salat di rumah, datang ke masjid, ada salat, salatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilatun. Karena sungguhnya salat untuk kamu berdua itu sunnah. Walaupun untuk mereka fardu, untuk kamu sunnah. Nah, ini makanya matan tadi menyatakan sunnah mengulang sholat maktubah. Artinya kita sudah melaksanakannya sekali. Sesudah melaksanakannya sekali bisa berjamaah, bisa sendiri. Karena Nabi menyatakan, Sholaina fi rihalina, kami telah sholat di rumah kami. Kami telah sholat di rumah kami. Ini kan mungkin saja sholat berjamaah juga di rumah. Atau sholat sendiri. Kemudian Nabi menyatakan, Iza sholat itu mah, bila kalian telah sholat di rumah kalian, telah sholat, bisa sendiri, bisa berjamaah. Kan? Summa itu mah, kemudian kalian datang ke masjid jamaah, maka sholatlah kamu berdua akannya sholat jamaah bersama mereka. Karena sungguhnya sholat bagi kamu itu sunnah. Waqad ja'a rajulun ba'da sholatil asri ilal masjid. Dan sungguh datanglah oleh seorang laki-laki sesudah sholat asar ke masjid. Ini dalil kedua. Dia datang sesudah sholat asar. Artinya Nabi sudah selesai jamaah asar. Masuk seorang laki-laki ke masjid. Faqala alaihi salam. Berkata oleh Nabi alaihi salam. Ma yatasaddaqu ala hadha. Siapa itu yang mau bersedekah ya kepada si ini? Fayusalli ma'ahu. Maka sholat ia bersamanya si ini. Siapa yang mau bersedekah menemani si ini untuk sholat agar sholatnya berjamaah enggak sendiri? Shalla ma'ahu rajulun. Maka sholatlah bersamanya si ini dari laki-laki oleh seorang laki-laki lain. Ada seorang sahabat Nabi ikut menemani itu sholat. Nah, padahal dia udah sholat berjamaah kan bersama Nabi. Tapi untuk menemani orang tadi yang belum sholat, sehingga dia harus sholat sendiri, ditemani. Rawahumat Tirmidzi, meriwayatkan akan dua hadis oleh Tirmidzi, wahassanahuma, dan menghasankan oleh Imam Tirmidzi akan keduanya dua riwayat. Wa qauluhu sallaituma. Bermula sabda Nabi sallaituma yasduku, terbenar ia. Qauluhu sallaituma, ucapan Nabi sallaituma itu terbenar ia ucapan bil infiradi wal jamaah, dengan infirad salat sendiri dan berjamaah. Nah itu. Tambihun. Qala fil Mughni, berkata oleh Syekh Hatim ya dalam kitab Mughni. Al muradu bil i'adah al-i'adatul lughawiyatu. Berumlah yang dimaksud dengan i'adah, maksudnya tusannul i'adah, kan ada kata i'adah tadi. Tusannu i'adatul maktubah. Nah, dalam kitab Mughni juga ada tulisan seperti itu. Cuma di sana ada penjelasan. Al muradu bil i'adah i'adatul lughawiyah. Bermula yang dimaksud dengan i'adah itu i'adah lughawi. I'adah secara bahasa, mengulang kembali. Sunnah mengulang sholat, walaupun sholat pertama sudah sah. Nah, lal istilahiyatu, bukan i'adah istilahiyah.
Wahia dan dianya yang ada istilahiyah itu allati sabaqat bi adain muhtallin. Itu allati salat-salat yang terdahulu ianya salat bi adain muhtallin dengan tunai yang cacat. Dan dianya yang ada istilahi itu allati yang dahulu subiqat ya. Yang didahulukan akan dianya allati. Allati ini ya ada juga boleh. Dianya yang ada istilahi itu yang ada yang didahulukan akan yang ada dengan tunai yang cacat. Artinya kita udah sholat dulu sekali, kemudian cacat, nggak sempurna, sehingga harus ulang lagi. Itu ya ada istilahi namanya. Apa nih? Ada lugawi yang dimaksud di sini. Yang pertama sudah kita laksanakan, cuma cacat. Kenapa bisa cacat? Bitar kiruknen, dengan sebab meninggalkan satu rukun misalkan, atau syartin satu syarat. Sehingga karena sholat kita nggak sah, perlu diulang kembali kan? Ya ada juga, cuma ya ada istilahi. Ini ngupas matan. Disunnahkan mengiadah sholat maktubah. Qauluhu al-maktubah, alal a'yan. Maktubah maksudnya yang difardukan kepada in, farduin. Salat farduin yang sunnahnya ada. Wa kharajal bihal manzuratu dan keluar dengannya maktubah oleh manzurah, salat yang dinazarkan. Fala tusannu i'adatuha. Maka tidak disunnahkan akan mengulangnya salat manzurah wala tan'aqidu lau uaidat dan tidak akan terakad ianya manzurah jikalau diulang akan dianya manzurah. Kenapa? Li'adami sunnil jamaah fiha karena tidak sunnah berjamaah dalamnya manzurah. Dan nazar ya Allah kalau saya sehat saya sholat duha. Nah, ya, 2 rakaat. Sudah kita sholat duha apakah sunat ulang lagi? Enggak. Naam, tapi ada kecualinya. Lau nazara sholatan tusannul jama'atu fiha katarawiha sunnah i'adatuha. Kendati pun demikian, jikalau bernazar ia akan satu sholat yang disunnahkan akan berjamaah dalamnya sholat. Seperti taraweh. Kita bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh dari sakit, saya sholat taraweh. Ya, jadi taraweh kan memang sunnah berjamaah. Tadinya sunnah. Karena nazar, kita jadi wajib bertaraweh lah kita 20 rakaat. Sesudah taraweh, sunnah kita mengulang sekali lagi 20 rakaat. Nah, boleh. Secara jamaah tapi. Nah, kendati pun demikian, jikalau bernazar ia akan sholat yang disunnahkan akan jamaah dalamnya sholat. Seperti sholat taraweh, sunnah. Bisa disunnahkan akan mengulangnya sholat. Wa kharaja sholatul janazati dan keluarlah oleh sholat jenazah. Tadi iadah sholat maktubah. Maktubah farduin, maktubah alal ayan kan, kaidnya alal ayan. Berarti wa kharaja sholatul janazati keluarlah oleh sholat jenazah. Fala tusannu i'adatuha maka tidak disunnahkan akan mengiadahnya sholat jenazah. Fa in uidat in akadat naflan mutlakan. Maka jika diulang akan dianya sholat jenazah, terakad dia akan sebagai sunnah yang mutlak. Jadi kita udah sholat jenazah. Apakah sunnah sholat lagi? Enggak. Kalau kita sholat lagi, jadi sunnah untuk kita. Nah, jadi nilainya nilai sunnah, bukan lagi nilai fardu kifayah. Itu maksudnya naflan mutlakan. Artinya sholat jenazah kita jadi sunnah ya. Jangan kita membayang kalau sunnah mutlak itu harus ada rukuk dan sujud. Bukan begitu. Tidak disunnahkan akan mengulangnya sholat jenazah. Enggak sulah. Udah kita sholat sekali, udah. Orang lain sholat gantian. Fa'inu aidat. Maka jika diulang akan dianya sholat jenazah. In akadat. Terakad ianya sholat jenazah akan sebagai sunnah mutlak. Jadi pahalanya pahala sunnah. Kalau sholat jenazah kita yang pertama, pahalanya pahala kifayah. Fardu kifayah. Oke. Wa qauluhum fi sholatil janazah la yutanaffalu biha al muradu la yukta biha ala jihati tanafuli ibtidaan min ghairi mayyitin. Dan berumlah ucapan mereka pada sholat jenazah. Dan berumlah ucapan mereka para ulama pada sholat jenazah. Apa ucapan ulama? La yutanaffalu biha. Tidak di tidak melakukan kesunahan. La yutanaffalu biha. Tidak melakukan kesunahan ianya seorang dengannya sholat jenazah itu. Berumlah yang dimaksud itu la yukta biha. Tidak didatangkan dengannya sholat jenazah di atas jihad sunnah ibtidaan pada permulaan tanpa maya. Tadi beliau menyatakan kita mengulang sholat jenazah jadi sunnah. Bagaimana juga cara kita memahami ucapan sebagian ulama bahwa sholat jenazah itu nggak ada istilah sunnahnya. Ini kok kita ulang sholat jenazah jadi sunnah. Ada ulama menyatakan sholat jenazah itu nggak ada ceritanya sunnah. Ya fardu kifayah. Oh gini.
Bermula ucapan mereka pada sholat jenazah. Adapun ucapan para ulama, la yutanaffalu biha. Tidak melakukan kesunahan ya seorang dengan jenazah. Artinya sholat jenazah itu nggak ada istilah sunnah. Itu bermula yang dimaksud itu tidak didatangkan dengannya sholat jenazah di atas jihad tanaful. Jadi nggak ada caranya bahwa kita sunnah melakukan sholat jenazah pada awal tanpa mayat. Nggak ada ceritanya sholat jenazah itu sunnah. Sholat jenazah mesti fardu kifayah dan ketika mayat sudah ada di depan kita. Oh kita udah sholat sekali, sholat lagi. Nah itu sholat kita nilainya nilai sunnah mutlak. Bukan fardu kifayah karena fardu kifayah sudah kita laksanakan. Itu maksudnya. Wa kharaja aydan an-nafilatul lati la tusannul jama'atu fiha. Dan keluar pula oleh sunnah-sunnah, nafilah-nafilah yang tidak disunnahkan akan jamaah padanya nafilah. Nafilah yang nggak sunnah berjamaah, nggak sunnah i'adah. Karena maksud i'adah di sini mengulang dalam jamaah kan. Amma matusannu fiha fatusannu i'adatuha. Adapun berulama yang disunnahkan akan jamaah padanya mah. Adapun nafilah-nafilah tusannu yang disunnahkan akan dianya jamaah padanya nafilah. Fatusannu i'adatuha maka disunnahkan akan mengulangnya nafilah. Walau witran sekalipun ada nafilah itu witir. Witir Ramadan sunnah berjamaah. Kita udah sholat sekali. Boleh kita mau sholat witir lagi. Mengulang berjamaah juga. Ada jamaah kedua mungkin. Nah itu. Khilafan li mimra. Khilafan li mimra. Khilafan bagi Syekh Ramli. Fa innal witra indahu la tasihhu i'adatuhu. Maka sesungguhnya witir di isinya Syekh Ramli itu tidak salah oleh mengulangnya witir. Ya, titik. Wa dakhala fil maktubati sholatul jum'ah. Tadi disunnahkan mengulang sholat maktubah. Kemudian wadakhala fil maktubah. Masuk dalam ucapan maktubah. Sholatul jum'ati oleh sholat Jumat. Karena dalam maktubah masuk sholat Jumat. Maka mafhumnya apa? Famuktadahu annaha tusannu i'adatuha. Bermula kehendakinya. Kehendakinya. Masuknya Jumat dalam maktubah. Itu sesungguhnya Jumat itu tusannu i'adatuha. Disunahkan mengulangnya Jumat. Berarti sholat Jumat juga sunnah diulang. Udah kita Jumat sekali. Ketemu Jumat lagi. Boleh. Kan nggak boleh dua Jumat dalam suatu tempat. Nah, kita takdirkan jangan seperti itu. Kita udah Jumat di kampung ini. Kemudian kita pergi ke kampung mertua. Misalkan di sana ternyata baru mulai Jumat. Boleh kita Jumat sekali lagi. Nah, karena dalam satu tempat kan nggak boleh dua kali Jumat. Nah, itu. Atau boleh dengan syarat-syarat tertentu. Ini. Maka bermula kehendaknya ucapan syareh bahwa masuk dalam maktubah sholat Jumat. Itu annaha bahwa sungguhnya sholat Jumat itu tusannu i'adatuha disunahkan akan mengulangnya Jumat. Nah, tapi kan Jumat nggak boleh dua kali. Oh, wa mahalluhu inda jawazi ta'addudiha. Bermula mahalnya, kedudukannya sunnah i'adah Jumat. Inda jawazi ta'addudiha. Itu di ketika boleh berbilang-bilangnya Jumat. Bagaimana gambaran boleh berbilang-bilang Jumat dalam satu daerah? Bi anna asurajtima'uhum fi makanin wahid. Dengan bahwa susahlah oleh bertemu mereka dalam satu tempat. Di satu desa masjidnya kecil, penduduknya banyak. Kalau sholat sekali nggak muat. Akhirnya harus sholat dua kali. Boleh. Di sholat pertama kita ikut, di sholat kedua juga kita ikut sholat boleh. Au indan tiqalihi li baladin ukhra. Atau di ketika berpindahnya seorang bagi daerah yang lain. Ra'ahum yusallunaha. Yang melihat ia akan mereka. Hal kata mereka itu sholat mereka akannya Jumat. Kayak cerita tadi kan. Kita udah sholat Jumat di kampung kita pergi ke kampung lain baru sholat Jumat. Kita sholat lagi boleh. Khilafan liman mana azalik. Khilaf bagi siman yang menghalangi ia akan demikian. Khilaf bagi orang-orang yang melarang ia akan demikian. Wa illa, jika tidak ada syarat-syarat yang membolehkan ta'adud Jumat. Jadi mahal sunnah adah Jumat ketika boleh ta'adud. Ini gambarannya sukar bertemu di satu tempat atau berpindah kan? Wa illa jika tidak boleh ta'adud. Nah, jika tidak boleh ta'adud, artinya tidak sukar bertemu, tidak berpindah ke tempat yang lain. Fala tu'adu maka tidak diulang akan dia Jumat. Li'annaha la tuqamu maratan ba'da ukhra karena Jumat itu tidak dilaksanakan akan dia Jumat sekali sesudah sekali.
break dulu. Dah azan asar. Allahumma sholli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qaulu bi syarti an takuna fil waqti. Tadi salah ya. Disunnahkan mengulang salat maktubah dengan syarat bahwa ada ianya iadah dalam waktu. Dengan syarat bahwa ada ianya iadah dalam waktu. Tadi saya katakan seluruh salat yang kita ulang dalam waktu, ternyata enggak. Karena salat fardu satu rakaat saja dalam waktu sudah dianggap tunai ya. Artinya dalam waktu di sini maksudnya walau satu rakaat. Dengan syarat bahwa ada ianya iadah itu dalam waktu bi ayyudraka fi waqtiha rakaatun. Artinya dengan bahwa didapati dalam waktunya sholat akan satu rakaat. Artinya satu rakaat dalam waktunya. Ya, udah cukup. Dia udah sholat duhur sekali, sholat lagi sekali lagi. Ada jamaah kedua kan, jamaah kedua cuma satu rakaat dalam waktu. Tiga rakaatnya di luar waktu nggak apa-apa boleh. Kalau muradu waktul ada, maka bermula yang dimaksud itu waktul ada. Walau waktal kirohati, sekalipun ada ianya waktu ada, itu waktu makruh. Kalau kharajal waktu la tusannu i'adatuha qat'an. Maka jika lo telah keluarlah oleh waktu, niscaya tidak disunahkan akan mengulangnya sholat kata nggak ada khilaf. Jadi kalau di luar waktu itu nggak disebut i'adah kan? Nggak boleh. Wa qauluhu dan berumlah ucapan syarih wa alla tuzada fi adatiha ala marrah dan bahwa tidak dilebihkan dalam mengiadahnya sholat di atas sekali. Jadi iadah sekali aja. Udah sholat sekali lagi berjamaah. Nah, nggak lebih dari sekali. Hadza fi ghairi sholatil istisqa. Ini pada bukan sholat istisqa. Artinya selain sholat istisqa, cuma boleh iadah sekali. Amma hiya fatutlabu i'adatuha aksara min marratin. Adapun dianya sholat istisqa, maka dianjurkan, dituntut akan mengulangnya sholat istisqa aksara lebih dari sekali. Ila ayyusqiyahumullahu min fadlih, hingga bahwa menyiram, memberi hujan akan mereka oleh Allah dari karunia Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau sholat istisqa itu, sholat kita ulang berkali-kali, hingga dapat apa yang kita minta. Beliau mengambil kesimpulan. Alhamdulillah. Wahasilu ma zakarahu sarahatan min syuruti sunnil adati salah satu. Berumlah kesimpulan ma. Zakarahu yang menyebut dianya musanef akan yama. Bermula kesimpulan ma yang menyebut dianya musanef akan yama sarahatan secara jelas. Min syuruti sunnil adah dari syarat-syarat sunnah adah itu ada. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan di luar ada 3 syarat. Baru sunnah ada. Yang mana 3? Kaunuha fil waktu. Kaunu kita badal kepada salah satu. Kaunuha fil waktu. Keadaannya yang ada itu dalam waktu. Kita mengulang sholat itu dalam waktu. Walaupun satu rakaat. Satu rakaat sudah dianggap dalam waktu. Wa adamu ziyadatiha ala maratin. Dan tidak lebih ziyadahnya. Dan tidak lebihnya yang ada di atas sekali. Yang ada sekali saja. Wasaya tukurus salisu dan akan menyebut. Dia musanif as-salisa. Akan menyebut dianya musanif akan yang ketiga. Ada syarat ketiga di luar bahwa dianya syarat yang ketiga itu niyatul fardiyah, niat fardu. Artinya ketika kita mengulang sholat itu kita tetap niat fardu. Aku niat mengulang sholat fardu duhur kan. Nah itu ada kata fardunya. Akan menyebut oleh musanif akan yang ketiga. Dianya yang ketiga itu niatul fardiyah, niat fardu. Wa baqiya minasyuruti kaunul muadati muadatan. Dan masih tersisa dari syarat oleh keadaan yang diulang itu tunai. Kemudian sholat yang sunnah kita ulang tadi, sholat tunai. Artinya kita udah sholat sekali, sunnah sholat lagi. Bukan sholat qadha. La maqdiyatan. Bukan sholat yang diqadhakan. Nggak sunnah mengulang qadha. Artinya gini, kita ketinggalan sholat duhur. Kemudian kita udah sholat duhur. Qadha kan? Mengqadha. Kemudian apakah sunnah mengiadah lagi yang sudah kita qadha tadi? Enggak. Dan tersisa dari syarat-syarat oleh keadaan muadah, sholat yang diulang itu muadatan tunai. La maqdiyatan bukan qadha. Wa qaulul ula sahihatan.
Kan keadaan yang pertama itu sahih. Artinya sholat pertama sudah sah. Baru sunnah ulang. Kalau sholat pertama belum sah berarti kan itu namanya wajib ulang. Wajib iadah. Bukan sunnah iadah. Nah, keadaan sholat pertama itu sahih. Sahih di sini wa illam tughni anil qadha. Sekalipun tidak terkaya ianya sholat yang sah dari qadha. Ada salat-salat yang sah tapi tetap harus diqadha. Ada sholat-sholat yang tidak sah, wajib diqadha kan? Nah, artinya syarat sunnah ada, yang penting sholat pertama sah. Walaupun sholat itu mesti diqadha. Sekalipun tidak terkaya ianya sholat pertama yang sah dari qadha. Contoh yang perlu diqadha walaupun sah. Kamu tayammimen libardin. Seperti orang yang bertayamum karena dingin. Kita di rumah dingin banget, bertayamum. Kita sholat. Sholat kita sah, tapi sholat itu harus diganti nanti di ada. Nah, karena bukan alasan nggak ada air, cuma kita nggak pakai air dingin ya. Ketika kita kondisi kita normal, kan sholat itu harus diqadha. Sholat yang kita sholat dengan tayamum karena dingin harus diqadha. Nah, sesudah kita sholat fardu dengan tayamum karena dingin, sholat itu sunnah kita ada. Jamaah 2 kali nggak apa-apa. Walaupun di waktu yang lain nanti sholat itu harus kita qadha kembali. Nggak apa-apa. Yang penting sholat pertama itu sah. Sekalipun sholat itu harus diqadha. Seperti orang yang bertayamum karena dingin. Selesai. Sekarang kita udah sholat zuhur sekali. Kemudian kita ulang sekali lagi. Sesudah kita sholat kedua, ternyata kita ingat misalkan sholat pertama nggak sah. Apakah sholat yang kedua bisa menggantikan sholat pertama? Nah, itu yang akan dibahas. Nah, nggak bisa menggantikan. Karena sholat pertama fardu, sholat kedua kan sunnah. Walaupun ada niat fardunya. Tadi di belakang syarat ibadah itu harus ada niat fardu. Walaupun dalam sholat yang kedua kita niatkan fardu, kalau ternyata sholat pertama cacat, sholat yang kedua nggak boleh menggantikan sholat pertama. Tetap kita harus sholat lagi. Tapi ada khilaf di sini kan? Nah ini kita baca. Kalau tazakara khalalan fil ula, maka jikalau ingat ia akan cacat pada sholat pertama. Selesai sholat kedua, ternyata kita ingat sholat kita yang pertama itu nggak sah cacat. Lam tasihal mu'adatu. Niscaya tidak sahlah oleh yang diulang tadi. Makna tidak sah yang diulang bukan tidak dapat pahala. Tetapi lam taqa anil ula. Artinya tidak jatuh ianya sholat mu'adah untuk yang pertama. Enggak bisa sholat kedua ini langsung jadi sholat pertama. Artinya kita nggak perlu sholat lagi. Nggak boleh, nggak boleh. Itu maksudnya tidak salah oleh sholat yang diulang tadi. Artinya lam taqa tidak jadi ianya sholat mu'adah untuk menggantikan sholat pertama. Bal tajibu al-i'adatu. Nah, tetapi wajiblah oleh mengulang lagi, sholat lagi. Sholat. Nah, itu. Wa antaqa'a jama'atan min awwaliha ila akhiriha. Ini syarat tambahan. Dan bahwa jatuh ianya mu'adah dan jatuh. Terjadi ianya sholat mu'adah secara jamaah dari awalnya sholat hingga akhirnya sholat. Nah, ini istibah kepada saya tadi. Sunnah mengiadah maktubah dengan syarat dalam waktu, ya kan? Kemudian kita niat fardu, kemudian sholat pertama kita udah sah, kemudian sholat yang kita ulang itu kita lakukan secara berjamaah. Jatuh ianya sholat yang mu'adah berjamaah dari awalnya sholat hingga akhir sholat menurut Syekh Ramli. Karena tujuan mengulang kan untuk dapat fadilah jamaah. Berarti sholat kedua kita yang kita ulang, kita jamaah full, nggak masbuk. Ya, nggak boleh masbuk. Dari awal takbir hingga selesai kita berada dalam jamaah. Nah, maka tafri'nya fala yakfi wuqu'u ba'dhiha fi jama'atin. Maka tidak memadalah oleh terjadi sebahagiannya sholat dalam jamaah. Ketika kita mengulang sholat tadi 2 rakaat doang jamaah, 2 rakaat. Imam udah mendahului kita, udah salam. Kita sholat sendiri. Nggak boleh. Itu namanya sholat kedua nggak lebih sempurna dari sholat pertama. Nah, maka tidak memadalah oleh jatuhnya sebahagian sholat mu'adah dalam jamaah. Sebahagian doang dalam jamaah. Sebahagian nggak jamaah, nggak boleh. Hatta sehingga. Lau akhraja nafsahu fiha minal qudwah. Sehingga jikalau mengeluarkan ia akan dirinya dalamnya sholat dari kuduah dari mengikuti. Sedang kita sholat i'adah berjamaah kita niat mufarakah. Nggak sah i'adah kita.
Sehingga jikalau mengeluarkan ia akan dirinya dalamnya sholat mu'adah dari kedua, dari mengikuti imam. Au sabaqul imamu ba'da rakaah atau mendahului akan dia oleh imam dengan sebahagian rakaat. Artinya imam udah 2 rakaat, kita baru datang bergabung untuk mengulang sholat. Berarti kan sholat kita enggak jamaah secara utuh. Kita mendahului akannya oleh imam dengan sebahagian rakaat. Lam tasihah niscaya tidak sah ya nyai ada. Itu enggak disebut iadah, enggak sah. Jadi syarat iadah itu berarti sholat kedua yang kita ulang itu seutuhnya berjamaah. Wa qadiyatu dzalik annahu law wafaqal imama min awwaliha wa ta'akhkhara salamuhu anil imami bihaitsu yu'addu munqati'an anhu batulan. Wa qadiyatu dzalik dan bermula kehendak demikian. Kehendak demikian bahwa salat muadah itu harus berjamaah dari awal salat hingga akhir salat. Bermula kehendak demikian itu bahwa sungguhnya seseorang law wafaqal imama jika muwafaqat ya akan imam min awaliha dari awalnya salat. Ini kita udah sholat sekali, kita sholat kedua nih, sholat jamaah kedua, udah dari awal. Pada akhara salamuhu anil imam dan telatlah oleh salamnya seorang dari imam. Imam udah salam, kita nggak salam-salam. Seukuran mana kita nggak salam? Bihaisu yu'addu mungkati'an anhu. Dengan sekira-kira dihitung akan dianya seorang akan yang terputus darinya imam. Kita sholat bareng-bareng imam dari awal memang. Begitu imam selesai salam, mestinya kan kita langsung salam. Tertib. Nah ini imam udah salam, kita panjang berdoa dalam sholat tahiyat akhir. Sehingga kita tidak dianggap lagi mengikuti imam itu. Udah jauh banget ya. Sekira-kira yu'adu dianggap akan dia mungkatian. Terputus darinya imam. Batulat, batal ianya sholat. Batal sholat. Nggak dianggap berjamaah tadi. Karena ada bagian yang kita lakukan sendiri kan. Ya, panjang takdirnya ini. Tambah ribut malah ya. Sunnah sholat 2 kali jadi tambah ribut. Walau ra'a jama'atan wa syakka halhum fil ula awisaniyati. Kalau melihat ia akan satu jamaah, kita udah sholat jamaah atau udah sholat sendiri, kita masuk masjid, kita lihat orang berjamaah lagi. Kalau melihat ia akan satu jamaah, wasyaka dan ragu ia, halhum, apakah bermula mereka itu pada rakaat pertama atau rakaat kedua? Ini rakaat pertama, rakaat kedua kan? Dia sedang berdiri. Masalah contohnya, imtana atil yang ada tuh mahum, niscaya tertegahlah oleh yang ada bersama mereka. Gak boleh kita yang ada bersama mereka. Karena khawatir nanti mereka sudah rakaat kedua. Kalau kita langsung gabung, kita jadi masbuk. Nah, karena sholat yang ada itu nggak boleh masbuk. Nah, itu menurut Syekh Ramli. Waktafa Ibnu Hajar fiha birokaatin dan mencukupkan oleh Ibnu Hajar padanya yang ada dengan 1 rakaat. Mencukupkan oleh Ibnu Hajar padanya yang ada dengan 1 rakaat. Cukup 1 rakaat saja dalam jamaah. Nggak harus seutuhnya. Kan? Arti masbuk juga boleh menurut Ibnu Hajar. Kal Jum'ati seperti Jumat. Ya, mencukupkan oleh Ibnu Hajar padanya yang ada juga boleh. Mencukupkan oleh Ibnu Hajar padanya yang ada dengan 1 rakaat. Sama seperti Jumat. Dan bihusuli sawabil jamaah dan dengan hasil pahala jamaah. Menurut Ibnu Hajar, sholat yang kita ulang itu yang penting berjamaah. Yang penting berjamaah. Yang nggak disyaratkan harus seluruhnya terjadi dalam jamaah. Jadi kita dapat 1 rakaat saja sudah dianggap berjamaah. Sama seperti Jumat. Jumat kan 1 rakaat sudah boleh. Kemudian dapat pahala jamaah kan sholat 1 rakaat aja. Berjamaah 1 rakaat kita sudah dianggap berjamaah dan udah dapat pahala jamaah. Tetap 27. Walaupun 27 nilainya kecil misalkan. Jadi menurut Ibnu Hajar syaratnya rada ringan. Sholat yang kita ulang berjamaah walaupun 1 rakaat. Yang penting ada rakaatnya. Yang penting kita dianggap dapat jamaah. 1 rakaat tapi. Jadi jangan takbiratul ihram doang. Dan dengan ketentuan dapat pahala jamaah. Bahkan boleh juga. Walau indat taharrumi. Ini susah juga kita ini nggak ada titik koma. Memadai oleh Ibnu Hajar dalam Nyai Adah dengan 1 rakaat. Sama seperti Jumat. Dan memadai oleh Ibnu Hajar dalam Nyai Adah dengan hasil pahala jamaah. Dengan hasil pahala jamaah sekalipun ada ianya hasil pahala jamaah di ketika taharum.
Walau ahrama munfaridan. Jikalau takbiratul ihramnya sendiri, sendiri dari saf. Ketika kita takbiratul ihram, kita sendiri dari saf. Sendiri maksudnya nggak niat berjamaah dalam takbir, kan? Dalam tafsiran saya tidak sah ianya ya, tidak sah ianya ya ada. Artinya dari awal iyadah itu sudah ada niatnya. Jadi kalau takbiratul ihramnya sendiri dari saf, artinya nggak ikut berjamaah, tidak sah ianya sholat iyadah. Wa alla takuna fi syiddatil khauf, dan bahwa tidak ada ianya iyadah itu pada bersangatan takut. Syarat iyadah yang disunnahkan dan tidak dalam kondisi ketakutan. Wa an takunal jama'atu matlubatan fi haqqihi, dan bahwa adalah jamaah itu memang dianjurkan pada haknya si mu'in. Orang yang mau mengulang sholat, baru sunnah mengulang sholat bagi dia, kalau memang dia termasuk orang yang dianjurkan berjamaah, cukup syaratnya. Nah, memang ada orang yang tidak sunnah berjamaah, ada ini. Bi khilafi nahwil ali, dengan sebalik seumpama orang yang telanjang, nggak ada pakaian. Fa innaha la tanakidu minhu, maka sesungguhnya sholat ibadah itu tidak terakad ya ibadah darinya si ari. Orang telanjang nggak sunnah sholat berjamaah, kan? Sholat di rumah aja sendiri. Dia mengulang berjamaah, nah, nggak terakad karena nggak dianjurkan. Wa alla takuna i'adatuha lil khuruji minal khilaf, dan bahwa tidak adalah i'adahnya salat itu untuk keluar dari khilaf. Kemudian syarat sunnah i'adah, tidak adalah i'adahnya salat untuk keluar dari khilaf. Jadi salat yang dia ulang itu bukan untuk keluar dari khilaf. Kalau untuk keluar dari khilaf, itu namanya bukan sunnah i'adah. Nah, bahkan ada yang wajib i'adah. Nah, bahwa tidak adalah mengulangnya sholat itu untuk keluar dari khilaf. Itu yang dimaksud di matan disunnahkan iadah maktubah. Iadah yang iadah itu bukan untuk keluar dari khilaf, tapi untuk dapat pahala tambahan berjamaah. Artinya sholat pertama sudah sah dulu. Mafhumnya bagaimana? Fa'inkan dan ada tuh lidzalik. Maka jika adalah mengulangnya sholat karena demikian, untuk keluar dari khilaf. Dan akidu minhu, nisya terakad ianya iadah darinya. Terakad juga, cuma namanya bukan iadah yang dimaksud di sini. Illa annaha, melainkan bahwa sungguhnya yang ada laisatil i'adatu syari'iyah. Laisatil i'adatu syari'iyatal muradatahuna. Maka jikalau adalah adanya sholat tadi untuk demikian, demikian keluar dari khilaf, bisa terakad ianya yang ada darinya seorang, melainkan bahwa sungguhnya yang ada itu tidak ada yang ada, itu yang ada syar'i yang dimaksud di sini. Mana contohnya? Yang ada untuk keluar dari khilaf. Wadzalika kama law masah Syafi'i ba'da ra'sih. Demikian itu sebagaimana jikalau menyapu oleh Syafi'i sebahagian kepalanya. Orang bermadzhab Syafi'i menyapu sebahagian kepala. Oh, sholat iya. Oke. Au shalla fil hamam. Atau sholat ianya ba'du Syafi'i fil hamam, di pemandian ya, pemandian umum. Au ba'da sayala nidam, atau sholat ia sudah mengalir darah min badanihi, dari badannya. Sesudah berbekam dia sholat. Fa sholatuhu batilatun inda Malik. Maka bermula sholatnya seorang itu batil di sisi Imam Malik pada yang pertama. Ya, kalau menyapu oleh Syafi'i sebahagian kepalanya, kita wudhu menyapu sebahagian kepala. Kemudian kita sholat. Menurut Imam Malik, sholat kita nggak sah. Karena Imam Malik kan mensyaratkan menyapu seluruh kepala. Fasolatuhu batilatun inna Malik. Maka sholatnya dia itu batal di si Imam Malik pada pertama. Menurut Imam Syafi'i, sholat kita sah. Kemudian kita sholat sekali lagi. Kita wudhu lagi sempurna kepala kita. Kita sholat lagi. Tujuannya biar sholat kita sah menurut Imam Syafi'i dan sah juga menurut Imam Malik. Ini sholat namanya untuk keluar atau iadah untuk keluar dari khilaf ulama. Nah, iadah seperti ini bukan iadah yang dimaksud di sini. Nah, itu penting ini, penting nggak ini? Jadi kalau menyapu oleh Syafi'i akan sebahagian kepalanya, sholat iya atau sholat iya di pemandian atau sudah mengalir darah dari badannya seorang. Maka sholatnya seorang batil di sisi Malik pada surah pertama. Artinya menyapu sebahagian kepala, dia sholat. Menurut Imam Malik nggak sah. Karena Imam Malik mensyaratkan menyapu seluruh kepala. Wa inda Ahmad fisaniyah.
Maka bermula sholatnya seorang itu batil di sisi Imam Ahmad pada yang kedua. Pada yang kedua, Imam Ahmad menyatakan nggak sah sholat di pemandian. Walaupun tempat pemandian itu suci. Ya, kan? Wa indal Hanafi fisalisa. Maka sholat dia itu batil menurut Imam Hanafi di kasus yang ketiga. Sesudah mengalir darah dari badan, nggak boleh kita langsung sholat. Jadi kita nggak paham juga mazhab Hanafi. Sesudah mengalirkan darah. Walaupun di badan kita nggak ada najisnya. Waktu sannu yang ada tuh hafil ahwali salah satu. Maka disunnahkan akan mengulangnya sholat pada tiga kondisi tadi. Ba'da wudu'ihi, sesudah wudu'nya seorang di atas mazhab mukhalif. Sesudah wudu'nya seorang di atas mazhab yang berbeda tadi. Artinya kalau salat pertama dengan wudu membasuh sebahagian kepala, sekarang kita wudu lagi menyapu seluruh kepala, salat lagi biar salat kita sah menurut Imam Malik. Nah, maka disunahkan akan mengulangnya salat pada ahwal yang tiga sesudah wudunya seorang di atas mazhab yang khalif, khurujan minal khilaf karena keluar dari khilaf. Walau munfaridan sekalipun dia salat itu sendiri. Artinya sholat di sini, sholat ibadah karena khuruj keluar dari khilaf itu nggak disyariatkan berjamaah sekalipun sendiri kan. Wala tusamma i'adatan bil maknal muradihuna dan tidak dinamakan akan dia nyai adah akan iadah dengan makna yang dimaksud di sini. Selesai. Tambah syarat lagi, ini syarat yang berlaku di sini. Wa antakuna min qiyamin lil qadiri alaih dan bahwa ada yang nyai adah dari berdiri bagi orang yang mampu di atasnya berdiri. Orang yang mampu berdiri ketika melaksanakan sholat ibadah tadi harus berdiri juga. Fala tasihu salatu qa'idin qadirin alal qiyam. Maka tidak salah oleh salat orang yang duduk, yang mampu ianya orang yang duduk. Di atas berdiri, mampu berdiri duduk, enggak sah. Wa ayyan wiyal imama fil mu'adah al imamata. Dan bahwa meniat oleh imam dalam salat yang diulang akan imamah. Kama fil Jumat sebagaimana dalam salat Jumat. Artinya imam pun harus niat menjadi imam. Karena syarat mengulang salat harus berjamaah. Imam baru disebut berjamaah kalau imam itu niat jadi imam. Misalnya ini nggak saya baca. Pokat nadama mu'dhama dzalik ma'dhum. Dan sungguh dalam menazam akan kebanyakan demikian oleh sebagian mereka para ulama dalam ucapannya. Nah, qauluhu khilafan li syaikhi syuyukhina. Ucapan syareh khilaf bagi syekh dari syekh-syekh kita yaitu Abu Hasan Al-Bakri ay fi qaulihi pada ucapannya syareh ucapannya syekhuna innaha tu'adu min ghairi hasrin malam yakhrujil waktu. Sesungguhnya sholat itu diulangkan ya sholat dari tanpa batas selama belum keluar waktu. Jadi menurut Abi Hasan Al-Bakri beliau mengiadah sholat itu nggak harus sekali. Berkali-kali nggak apa-apa selama dalam waktu. Qauluhu walau suliyatil ula jama'atan. Sekalipun sudah disolatkan akan yang pertama berjamaah. Sholat yang pertama sudah berjamaah, sunat juga, ulang sholat kedua berjamaah juga. Ghayatun fi sunniyatil adah. Nah, ucapan ini itu untuk gayah pada sunnahnya mengulang. Wahya lirat, dia hanya gayah untuk bantah. Ada ulama yang menyatakan, kalau sholat pertama sudah kita lakukan berjamaah, nggak sunnah ya ada. Nah, jadi di sini yang benar adalah sunnah. Jadi gayah ini untuk membantah. Sekalipun sholat pertama sudah kita lakukan berjamaah, tetap sunnah jamaah lagi. Nah, qauluhu ma'a akhara ad-darfu muta'allaqun bi adah. Daraf itu muta'allaq dengan adah. Disunahkan akan mengulang sholat maktubah. Bersama siapa dia mengulang? Bersama yang lain. Artinya sholat kedua kita berjamaah. Walau jamaah itu cuma satu orang, nggak apa-apa. Kita udah sholat pertama jamaahnya ramai. Sholat kedua dengan jamaah sedikit, nggak apa-apa. Hitung-hitung bantu orang gitu kan. Seperti dalam hadis Nabi di atas. Jadi dhorah itu muta'alaq dengan i'adah. Itu sanu i'adatul maktubah. Artinya disunahkan akan mengulang maktubah bersama seseorang yang lain. Ma'a syaksin akhra. Bersama seorang yang lain. Wa yushtaratu fihi ayyara jawaz al-i'adah. Disyaratkan padanya seseorang bahwa melihat ia akan boleh i'adah. Jadi orang yang kita sholat bersamanya untuk i'adah, dia orang yang berpandangan bahwa i'adah sholat boleh. Karena ada juga orang-orang yang berpandangan i'adah nggak boleh. Kalau kita mengulang sholat bersama orang yang meyakini nggak boleh i'adah, ya nggak dapat pahala. Nah itu. Disyaratkan padanya syakhs
bahwa berpandangan ianya syakhs akhar akan bolehnya yang ada. Wa alla yakuna mimma yukrahul iktida'u bihi. Dan bahwa tidak ada ianya orang lain tadi, itu dari orang-orang yang dimakruhkan akan mengikuti dengannya orang. Bukan kita mengulang sholat dengan orang yang makruh sholat bersamanya. Seperti si mubtadi' si fasik kan. Ya, walaupun sah sholat di belakang si fasik. Cuma makruh. Fala tasihhu li'adatu khalfal fasik wal mubtadi'. Maka tidak salah oleh mengulang salat di belakang si fasik, mubtadi' ahli bid'ah, wa mu'taqidi sunniyati ba'dil arkan, dan di belakang orang yang meyakini sunnahnya sebahagian rukun. Kita mengulang salat bersama mazhab Hanafi misalkan, ya. Nggak sah. Mazhab Hanafi tidak meyakini wajib baca basmalah. Walau wahidan. Nah, walau wahidan. Sekalipun ada ianya orang lain, artinya jemaah kedua itu satu orang. Ay walau kana dzalikal akharu wahidan. Sekalipun adalah itu orang yang lain itu satu orang. Wa fi annal akhar wasfun lil mufrad. Padanya ucapan syareh bahwa sungguh akhar itu wasaf lil mufrad mudzakkar. Ini kan nih protes ibarat dikit. Bersama siapa dia ulang? Bersama yang lain. Bersama yang lain. Walau wahidan. Walau kanal akharu kan gitu kan. Sekalipun adalah seorang orang lain tadi itu satu. Nah, jadi kata beliau, walau kana dzalikal akharu wahidan, sekalipun adalah orang lain tadi itu satu orang kan. Wa fihi dalamnya ibarat itu bahwa sungguh akhar itu wasaf bagi mufrad mudzakkar. Fayan halul makna maka terurailah oleh makna. Maknanya jadi bagaimana? Walau kana dzalikal wahidul akharu wahidan. Dan jikalau adalah demikian satu yang lain itu satu kan kayak berulang-ulang maksud beliau protes dikit. Jikalau adalah orang lain yang satu tadi itu satu. Mestinya kan nggak perlu. Orang lain yang satu ya satu. Nah, jadi kata beliau wafihi padanya ibarat syarih di luar walau kana wahidan. Dan padanya ucapan syarih walau kana wahidan itu andal akhar. Wah, sungguh kata akhar itu menjadi sifat bagi mufrad muzakkar. Fan halul makna. Maka jadilah maknanya. Terulailah oleh makna. Walau kana dzalikal wahidul akhar wahidan. Sekalipun adalah itu satu orang tadi satu. Itu satu orang satu. Kan berulang-ulang. Wala maknalah dan tidak ada makna baginya. Ucapan syarih. Walau qala kama fil manhat. Andaikan berkata ianya syarih sebagaimana dalam ibarat kitab manhat. Badala qauli aku maksud badala qauli akan ganti ucapannya syarih ma'a akhar. Ya, bersama siapa dia mengulang? Bersama yang lain. Andaikan ibarat ini beliau ganti ma'a ghairihi. Jangan ma'a akhar. Artinya tusannu i'adatul maktubati ma'a akhara. Jangan ma'a akhara. Ma'a ghairihi. Bersama orang lain. Jadi bersama orang lain itu bisa banyak, bisa sedikit. Baru walau kana wahidan. Sekalipun satu orang. Summa qala kemudian syarih baru berkata walau wahidan. Sekalipun orang lain itu satu orang. Lakana aula. Sungguh ada ianya ucapan syarih itu lebih baik. Wa ansabu dan lebih munasabat. Wa ansabat. Protes ya biasalah. Nah, kalau berkata ianya syarih kama fil manhat. Seperti dalam kitab manhat. Maksud saya badala qauli. Akan sebagai ganti ucapannya syarih ma'a akhara. Beliau ganti ma'a ghairihi. Kemudian sesudah ma'a ghairihi baru syarih berkata. Walau wahidan. Sekalipun orang lain itu satu orang. Lakana sungguh ada ianya ibarat atau perkataan seperti dalam manhat itu aula lebih aula wa ansab lebih munasabah. Wal makna bermula makna itu annahu tusannu li'adah ma'a wahidin. Bermula makna itu bahwa sungguhnya hal dan syarat itu disunnahkan akan niadah bersama satu orang au ma'a jamaatin atau bersama jamaah. Wa istaratu fihi an takuna ghaira makruha dan disyaratkan padanya jamaah bahwa ada ya jamaah itu bukan makruha, tidak makruh. Kalau karena til jamaah itu makruhatan, maka jikalau adalah jamaah itu makruh, kama idza kanat fi masjidin ghaira matrukin lahu imamun ratibun. Maka jikalau adalah jamaah itu makruh, sebagaimana bila ada ia jamaah dalam masjid. Masjid yang ghaira matruk atau ghairi matrukin. Masjid yang tidak tertutup. Ya. Jadi jamaah yang kita lakukan jamaah yang tidak makruh. Kan tujuannya untuk cari pahala. Kalau jamaahnya makruh, pahalanya kan kurang. Maka jikalau adalah jamaah itu makruh. Jamaah kedua jamaah makruh. Itu enggak sunnah yang ada. Mana contohnya jamaah makruh? Sebagaimana bila ada yang jamaah dalam masjid. Kita berjamaah kedua dalam masjid yang tidak dikunci ya. Lahu imamun ratib yang bagi
Yang bagi masjid itu ada imam ratib, imam khusus. Ada masjid, ada imam khusus. Kita sholat di situ bighairi iznihi. Dengan tanpa izinnya. Ini saya kurang nggak paham juga ya. Masjid ada rumah truk. Pas sholat dalam masjid harus minta izin. Sebagaimana apabila ada ayatnya jamaah itu dalam masjid yang ghaira matruk. Fi masjidin ghairi matruk. Yang tidak matruk. Nah, masjid ghaira matruk. Masjid yang tidak untuk umum mungkin ya. Lahu imamun ratib yang baginya masjid itu ada imam khusus. Kita sholat tanpa izinnya imam. Fatahrum mulai ada tu ma'hum. Maka haramlah oleh, bukan makruh malah. Maka haramlah oleh yang ada bersama mereka dan tidak terakad ianya yang ada. Titik dulu. Allah alam bisawil marji wal ma'am. Ini rumit juga ini. Artinya terlalu panjang nih pembahasannya. Matanya sedikit doang. Nah, ambil kesimpulan sendiri. Atau kesimpulannya begini. Sholat yang sudah kita laksanakan. Sholat fardu yang sudah kita laksanakan. Baik sudah kita laksanakan berjamaah atau sendiri. Kemudian ketemu jamaah berikutnya. Sunnah kita mengulang lagi kan. Dengan cara berarti dalam waktunya. Dalam waktu. Kemudian yang kita ulang itu secara berjamaah. Walaupun jamaah kedua itu lebih kecil dari jamaah pertama. Itu lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin.